Ya, itu tadi beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut kami sampaikan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini. Pemirsa, di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah tertekan cukup dalam di atas 1%, tepatnya di 1,12%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.840,775. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di zona hijau, tepatnya di 6.930,939. Kemudian indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.972,180 dan tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level 7.000-an. Namun, skenario ini tidak berlanjut pemirsa, indeks harga saham gabungan justru mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.802,713. Ya, dari posisi penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya kami akan sampaikan bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari indeks lainnya di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. MNC 36 tertekan cukup dalam di 1,18%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,24%, sementara LQ45 tertekan di 1,24% dan ditutup di level 1002,567. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral? Di mana sektor kesehatan memimpin penguatan di 2,33% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Konsumsi non-primer naik tipis di 0,33%, sementara teknologi menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di 1,72%. Ada Goto yang tampaknya kembali meninggalkan level 300-an pemirsa. Kemudian konsumsi primer juga tertekan di 1,31%. Bagaimana posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Di mana Antam menguat cukup signifikan di 2.530 seiring rilis kinerja mereka yang cukup baik di kuartal pertama di 2022. Kemudian WIRG juga menguat signifikan di 925 dan ini berkaitan dengan kolaborasi yang dilakukan dengan beberapa perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Sementara PTBA mengalami penguatan di 4.100 di tengah dari saham-saham pertambangan batubara lainnya justru tertekan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana BBNI juga masuk ke dalam deretan top gainers di 8.850, di mana BBNI juga tidak seirama dengan perbankan big cap lainnya yang justru tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham-saham yang mengalami tekanan cukup dalam pemirsa di penutupan sesi kedua yang masuk ke dalam deretan top losers. Dari teknologi ada Goto, ditutup di level 296, Telkom juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, ditutup di level 4.110. PBRI melemah di 4.330. Dari pertambangan batubara ada Adaro juga ditutup melemah di level 3.150. Dari update pasar domestik kita akan coba lihat juga data terakhir dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana Nikkei Jepang menguat di 0,98%, SIX Singapura melemah di 0,39%, Kospi Korea menguat di 0,31%, sementara Hang Seng Hong Kong melemah cukup dalam di 1,25% dan berada di level 20.457,51.